Laki-laki yang punya pikiran kotor, perilaku yang tidak baik, tuturnya tidak baik, itu tidak cocok disandingkan dengan perempuan yang baik, kecuali yang sepadan kotornya. Jadi kalau bapak ibu punya anak, laki-laki ataupun perempuan, anaknya baik, jangan pasangkan dengan orang yang tidak baik, karena ada sifat-sifat setan dihembuskan di situ. Bersihkan dulu, baru dipasangkan. Jelas? Karena orang-orang yang baik, wat-thayyibuna lit-thayyibat. Kata Allah, orang-orang yang baik itu cenderung akan ringan digosipkan. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Orang-orang yang baik kalau dipasangkan itu akan disebutkan yang baik-baik, cenderung tidak digosipkan. Tapi kalau orang baik ketemu orang jelek, gosipnya banyak. Atau orang jelek dengan yang jelek, gibahnya akan banyak. Yang kedua apa? Subhanallah. Walah maghfiratun wa rizqun karim. Kecenderungan akan selalu baik, bebas dari dosa, dan dibuka rezekinya oleh Allah. Jadi mulai sekarang kalau kita punya anak yang ingin dipasangkan, cari orang-orang yang baik. Terbuka kebaikan, terbuka ampunan, dan rezeki mengalir dengan baik. Makanya kata Allah, kalau sedang sholat terasa capek, apa jawabannya? Sabar ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti di akhirat gak ada tahajud lagi. Kalau sedang menghafal Quran capek, sabar ya, nanti di akhirat gak ada menghafal lagi. Abadi sifatnya, wafat selesai hafalan itu. Kalau sedang kena musibah, sabar ya, sabar. Jalani dulu, zikir kepada Allah supaya dapat pahala. Nanti setelah meninggal gak ada masalah lagi, tenang. Nanti pulang selesai semua. Jadi kalau ini kita tanamkan dalam jiwa kita, setiap punya masalah, nanti beres kok insya Allah. Selesai kok. Memang saya jalani aja, sampai waktunya saya wafat, saya pulang, saya dapatkan semua kenikmatannya. Masya Allah. Ustadz beneran? Benar. Surganya banyak? Banyak Ustadz. Alhamdulillah. Tapi Ustadz, kalau di surga pengen ngerokok, bisa enggak? Ya kalau bisa silakan, ambil apinya di neraka. Ya ibu mau tahajud, tiba-tiba bapak kedengaran acara bola kan? Oh mulai nih pertemuan selanjutnya Madrid lawan Barcelona. Ya penentuan apakah benar kemarin Barcelona hebat karena ada Neymar. Neymar sudah pindah ke PSG, transfernya 220 juta dolar, ya sama dengan Masya Allah euro, sama dengan 3,4 triliun, hampir 3 triliun lebih bahkan dia ditransfer. Setelah dia pindah, apakah sama hebatnya dengan Barcelona yang kemarin? Wah Moratanya sudah pindah nih ke Chelsea, ya mulai dipinjamkan Juventus sekarang ke Chelsea. Wah hebat nih, partainya bagus nih, sudah nggak ada di sini, Morata sudah pindah, si Neymar sudah nggak ada, ke PSG dia. Nanti Tri di situ, ada Mbappe, ada Cavani dan sebagainya. Wah sudah hebat pokoknya di sana. Wah pertemuan terjadi di sini, dorong. Kapan lagi bisa nonton langsung live acaranya? Baik, teman-teman sekalian, bapak kena nonton bola, istri karena tidak suka tetap ingin tahajud. Begitu mau tahajud, tiba-tiba di sini ada suara, "Ma, sini dulu." Mau sholat pak, sholat nomor 2, nomor 1 taat pada suami. Masya Allah, taat pada suami. Aduh, lah kaulawan. Pokoknya ada aja gitu kalimat-kalimat itu muncul. Baik, saya mau tanya pada anda, yang punya pengetahuan siapa? Allah. Lihat, Allah yang punya pengetahuan, karena itu sifatnya alim, Allah yang punya. Baik, mohon izin, saya berikan logika sederhana, paling gampang saja, paling gampang. Anda ingin pinjam uang, teman Anda si A punya 50 juta, teman Anda si B nggak punya uang, Anda mau pinjam kepada siapa? Si A yang punya uang. Masya Allah. Kenapa? Karena dia punya, Anda dekati, Anda kemudian mendapatkan bagian yang mungkin Anda mintakan. Dekat dengan si A, berpeluang besar Anda mendapatkan pinjaman. Maka ketika Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak bisa diberikan oleh Allah? Tidak punya batas. Makanya orang cerdas ketika sadar Allah yang maha mengetahui, yang punya pengetahuan, dia akan dekati Allah sebelum mendekati yang lainnya. Karena Allah tidak punya batas. Yang sulit pun akan dibuka, demi Allah saya katakan, yang sulit akan dibuka. Rumusnya, tingkatkan ibadah, jauhi maksiat. Masih ada di Swedia satu distrik, yaitu bunuh dirinya di mana aja. Karena itu konselnya, pemdanya, sampai membuat tempat khusus lokalisasi bunuh diri. Dan jamnya diatur, jam 10 sampai jam 12. Nah ini nyata kejadian, satu kali ada orang akan bunuh diri, ya jadwal dia jam 12. Ketemu dengan salah seorang di situ, muslim. Ditanya mau kemana kamu? Mau bunuh diri. Jam berapa? Jam 12 katanya. Baik, sekarang kan masih ada waktu, mau ikut saya? Akhirnya dia ikut, dibawa ke masjid. Ternyata mendengarkan tausiah, ada mendengarkan bacaan Quran, Allahu Akbar. Tadi saking tenangnya duduk, ngantuk, blok tidur. Dilihat begitu pulasnya sampai lewat dari jam bunuh diri. Begitu bangun, langsung kemudian disampaikan, saya mohon maaf tidak bangunkan, kamu merasa nikmat sekali, kamu sudah lewat jam bunuh dirinya. Ternyata jawabannya cukup mengejutkan. Ini tempat apa? Masjid. Apa keutamanya? Dijelaskan. Saya tidak ingin jadi bunuh diri.
Saya itu ingin bunuh diri karena 3 hari berturut-turut tidak bisa tidur sampai hari ini. Entah kenapa tiba di sini, tiba-tiba bisa tidur. Jadi orang nggak sholat aja dekat masjid jadi tenang, apalagi yang sholat. Ada dulu yang ketinggalan seorang orang soleh, dermawan, orang kaya. Ketinggalan teman-teman sekalian, mutiara hadiah untuk putrinya. Ya, jadi putrinya memasuki usia-usia yang cukup baik, usia sudah layak menikah, ketinggalan kemudian di sebuah toilet masjid. Jadi dia masuk toilet, tempat ada yang mengatakan tempat wudhu, ini kisah nyata. Jadi begitu dia berwudhu selesai, dia lupa ngambil itu. Sholat dia kan, pulang-pulang dia kaget kan, hilang, tidak ketemu. Balik lagi ngecek, juga nggak ada. Ternyata tiba-tiba ada yang mengetok pintu, seorang pemuda datang ke rumahnya dan mengatakan, saya menemukan ini, ada mutiara, ada macam-macam, dan saya melihat ada kartu di sini menunjuk kepada alamat ini. Saya pikir mungkin kartunya tidak penting, tapi saya lihat mutiara ini nampaknya sangat penting bagi Bapak. Silahkan Pak dicek lagi apa ada yang hilang atau ada hak-hak yang belum saya kembalikan. Begitu dibuka semuanya utuh. Apa yang terjadi? Dipanggil putrinya. Ketika dipanggil putrinya, dia katakan, "Nak, Bapak yang memberikan hadiah ini tapi tertinggal tadi di musola, tiba-tiba datang seorang pemuda mengembalikan ini. Pemuda ini boleh jadi bukan mutiara yang penting, tapi pemuda ini yang dikirimkan oleh Allah menjadi bagian hadiah untukmu." Satu kali ada seorang yang datang berubah, sibuk luar biasa, punya jabatan di pekerjaannya. Begitu berubah, orang tuanya marah karena dia merasa dunianya tertinggalkan, padahal bukan tertinggalkan, menyesuaikan dunia untuk kepentingan akhiratnya. Dikerjakan juga tugasnya. Siapa yang membuat kamu berubah? Kalau kamu tidak mampu menyelesaikan, apa yang turun tangan? Apa yang terjadi? Saya nasihatkan, doalah kepada Allah, minta kebaikan, minta melembutkan hatinya, pasti akan diberikan jalan. Ketika nasihat itu sampai, nilai Quran diberikan, qadar Allah, ternyata ujian itu datang, ibunya sakit Pak. Begitu sakit, di sini dilakukan. Karena rumah sakit terbaik, dimaksimalkan perawatannya. Dalam setiap pekerjaan yang luar biasa padatnya, itu masih nengok ke situ, dilihat lagi, dicari dokternya, dipastikan begini, sampai ibunya menangis bertanya, siapa yang menyuruh kamu seperti ini? Dari mana kamu begitu? Inilah hasil belajar saya selama ini mah. Sampai ibunya menangis, ayahnya lihat, ayahnya berubah, ibunya berubah, istrinya berubah, anak-anaknya berubah. Akhirnya datanglah satu keluarga besar. Kita sama-sama ketemu, bapaknya minta maaf, ibunya minta maaf, bahkan kita beribadah bersama-sama dalam kebaikan sampai ke Mekah. Saya ngelihat ada ahli Quran tuh, seringkali saya berhadapan dengan ahli Quran tuh dari daerah-daerah, seringkali menangis. Ada yang datang pengen setoran. Anda bisa kebayang nggak, suaminya pekerja mungkin kasar, orang sebutnya kuli. Istrinya ngambilin kayu bakar, kadang ke sawah. Anaknya bahkan ada yang masih kemudian kecil-kecil. Tapi kalau Anda berkunjung ke rumahnya, semua makanan dihidangkan yang mampu dia suguhkan. Lalu keluar kalimat, alhamdulillah, Abi kalau bekerja dapat uang banyak sekali, 500 ribu. Sebulan 500 ribu, banyak sekali, syukur. Ternyata perempuan itu sudah punya sanad hafalan Quran 7 qiraat. Lelakinya hafal Quran, anaknya hafid semua. Anaknya penghafal Quran semua. Anda ada di mana? Jadi kalau sekarang sedang capek, nikmati, sabar. Besok kalau meninggal, nggak ada capek lagi. Orang yang punya bekal itu, dia sabar itu, nanti di akhir sakaratul mautnya, dia tampakkan semua hasil pekerjaannya, sampai hatinya merasa tenang.